Hai, jumpa lagi dengan Ivy di sini. Hari ini saya punya teman. My soulmate, perkenalkan, yang biasa sering di belakang layar kamera, tukang edit, my tukang-tukang. Tukang nggak bisa. Tapi hari ini saya mau jadi host, karena banyak pertanyaan yang saya mau tanyakan. Jadi saya tukang jawab kali ini. Yes, Oke. kok kali ini? Dan kali-kali berikutnya. Karena rencananya kita mau terus-terus untuk mengupdate informasi seputar hype, gadget, tentang gadget ya? Ya, yang berkaitan dengan gadget gitu. Ya, oke. Oke. Nah, kali ini kan ada terdengar ada aplikasi baru ya, yang situ udah pakai. Apa? Aplikasinya namanya Clubhouse. Oh, yang itu. Saya sendiri juga belum pakai ya, cuman kebetulan Ya kamu kan aliran Android. Bapaknya sudah Kita Apple. masuk dan udah mencoba. Mungkin ada yang bisa di-share apa sih ini Clubhouse ini. Terus tunggu, host belum selesai. Host belum selesai. Nggak boleh motong. Apa sih aplikasi apakah Clubhouse ini? Terus apa sih yang membedakan dengan aplikasi yang lain? Clubhouse itu sosmed. Sosmed biasa kan yang udah ada sekarang kebanyakan sosmednya foto, Instagram kan, video juga sih, lalu TikTok, video. Nah, ini voice only, Voice only, seperti podcast begitu? mirip. Oh, apa bedanya? Kalau boleh saya simpulkan, menurut pandangan saya itu Clubhouse itu mirip Twitter untuk podcast, Twitternya podcast lah gitu. Ada orang bilang seperti podcast, ada yang bilang conference call, ada yang bilang seminar, bisa juga sih karena nggak dibatasin waktunya. Oh gitu. Jadi mau dibilang mikro nggak juga mikro, karena ada yang orang kayak bikin kayak semacam conference, misalnya kayak waktu itu ada Elon Musk dan teman-temannya bikin semacam conference call pribadi gitu, beberapa orang yang mengikuti ribuan gitu. Nah ngomonginnya juga lama gitu. Oh bentar, maksudnya ini jadi aplikasi di mana kalau kita join ke dalam, kita nggak bisa lihat video, nggak bisa lihat foto, cuma dengar gitu ya? Dengar, betul. Jadi kayak ikut conference live di sana, mendengarkan situasi suasana di sana, tapi yang ada video nggak ada apa-apa. Voice only. Betul. Terus keunggulannya apa? Maksudnya kalau cuma dengar kan bukannya lebih enak? Kita tuh udah bisa lihat langsung foto atau video, apalagi kan visual langsung kan jauh lebih menarik gitu loh. Nah, apa spesialnya Clubhouse ini dibanding yang lain atau podcast deh yang sejenisnya gitu kan, yang cuma pakai sound gitu? Dari judulnya ada Clubhouse ya. Dia mereka ada seperti kayak membership sesuatu gitu loh. Clubhouse, gue punya club, you join my club, and this is limited. Gitu, ada eksklusivitasnya. Ya, bedanya ya kita bisa aja kita bikin podcast, terus podcast live, kita bikin conference sendiri. Lalu apa bedanya sama Clubhouse ini? Eksklusivitasnya itu menurut saya itu yang menjadi jualannya gitu loh, eksklusivitas. How Clubhouse ini bisa menjadi eksklusif? Clubhouse itu by invite only. Nggak semua orang bisa daftar. Even udah terbatas di iPhone only, iPhone only, bukan iOS only ya, iPhone only. Terus dia juga invite only. Oh, wait. Jadi tidak bisa di handphone Android. Udah pasti. Hanya di iPhone. Betul. Oke. Sampai sekarang hanya di iPhone. Oke, then? Betul. Dan invite only. Invite only. Jadi saya kalau sekarang saya download terus saya mau masuk gak bisa. Bisa, daftar bisa. Daftar doang. Daftar bisa. Tapi
tunggu approval. Oh, Nah, gitu. Jadi tunggu approval. udah daftar nggak bisa masuk, udah nunggu aja gitu ya. Betul, sampai ada yang mungkin kenal kita baru approve. Oh, ini boleh, yaudah kita kasih masuk deh, gitu. Kayak misalnya member get member, yuk membernya kenal nggak ini? Oh boleh, yuk masuk. Nah kalau enggak, no, nggak boleh masuk. Oh gitu. By invitation only. Kayak misalnya kita masuk ke pesta orang, kalau kita nggak diundang kan nggak dikasih masuk kan. I see. Gitu. Oke. Kecuali misalnya kita nggak bawa undangan, tiba-tiba kita go show ke sana, terus kebetulan teman kita gitu, tapi dia pura-pura nggak kenal kita, ya kita nggak masuk juga gitu. Pas sampai di sana, ada kenalan kita, masuk. Oh ya boleh masuk gitu. Gitu kira-kira. Oke. Setelah kita masuk nih, apa sih yang kan dirimu sudah masuk nih ya, sudah join, sudah di-invite dan udah masuk pula. Nah, penampakannya seperti apa? Terus apa sih yang menarik di situ? Yang menarik orang-orang yang di sana, eksklusivitasnya. Orang-orang di situ. Emang Jadi orang-orang di sana ngapain? Enggak semua orang kan bisa mendengarkan, misalnya gini. Berapa kali sih misalnya orang kayak Elon Musk itu bagi-bagi tips, kayak gitu. Ini berapa sering sih orang-orang kayak motivator hebat bagi ceritanya sih. Wait, mereka kan bisa juga tulis di Twitter atau di Instagram mereka. Tapi di sini you bisa nanya dia langsung. Ya belum tentu juga dijawab sih, kan memang ada moderatornya juga yang akan memberikan kesempatan untuk menjawab. Dan dalam konteks ini nggak tahu kenapa juga banyak seleb juga ada di sini, terus banyak orang-orang finance terkemuka di sini, banyak orang-orang berpengaruh lah intinya di sini. Padahal ini aplikasi baru ya. Aplikasi baru. Benar-benar baru ya. Betul. Sekitar Maret 2020. Oh. Maret 2020. Jadi masih baru. Maret 2020 itu di launching dari Silicon Valley, dari Om Paul sama Om Rohan. Nah itu waktu awalnya cuma punya 1.500 pengguna. Nah waktu itu valuasi dari aplikasi itu sekitar $100 juta. Wait, maksudnya ini berbayar? Aplikasi ini bernilai $100 juta. Oh. Karena kenapa? Orang-orang di dalamnya berpengaruh. Oh gitu. Jadi orang-orang di dalamnya itu kan kadang-kadang aplikasi itu dinilai dari usernya, user base-nya kan. Yes. Ini penggunanya banyak. Nah, ya kayak misalnya kayak Tokopedia, pengguna berapa juta, bernilai berapa juta gitu kan. Nah, ini baru 1.500 user udah bernilai $100 juta. Berarti kenapa? Orang-orang di baliknya. I see. Oke. Nah, kenapa tiba-tiba bisa booming? Ini ada hubungannya dengan kasus Elon Musk yang belakangan ini lagi heboh. Belakangan suka bikin heboh. Kenapa dia? Bikin saham naik, bikin saham anjlok, bikin aplikasi terkenal. Kayak waktu WhatsApp lagi mau di uninstall orang, dia bilang pakai Signal, semua orang pakai Signal. Terus orang suruh beli Dogecoin, orang beli Dogecoin, orang beli Bitcoin naik. Itulah kuasanya orang yang berpengaruh. Nah waktu itu Elon Musk cerita dia mau hosting sebuah cerita transaksi sama yang bersifat transaksi lah dengan CEO dari aplikasi Robinhood yang jual beli saham dan cryptocurrency lainnya. Nah itu orang-orang pada mau ikutan di situ. Apa sih itu sih aplikasi itu sih? Apa yang coba aku pengen dengar mereka mau ngomongin apa gitu, karena udah kepancing di Twitter gitu kan. Di Twitter mereka ngomongin, jadi abis itu orang jadi apa sih? Gue mau ikutan, tapi nggak semua orang bisa ikut. Jadi mereka bikin suatu community gitu ya? Komunitas sendiri, komunitas tertutup gitulah, hampir bisa dibilang tertutup. Jadi ini kira-kira akan terus seperti ini by invitation
Atau nanti akan terbuka untuk semua nih? Masih belum tahu sih. Oh. Malah kesannya kayak malah nanti ke depannya akan lebih dipersempit dan lebih eksklusif lagi malah. Oh. Karena isunya, gosipnya nanti akan berbayar dalam bentuk jualan tiket, jualan atau fungsi kasih tips atau subscription dan atau mungkin bayar langsung ke creator, dalam arti yang punya channel, mungkin yang mereka mau bikin hosting sebuah acara nih di Clubhouse. Orang yang mau ikut mesti bayar dulu atau donasi dulu atau beli tiket dulu dan sebagainya. Oke. Kalau sekarang kan saya sendiri kan belum banyak bayangan ya. Podcast aja ya baru-baru agak ngeh gitu ya. Nah, kalau berarti di situ orang hanya mendengarkan suara. Betul. Jadi bagaimana membedakan misalnya di dalam komunitas itu beberapa orang gitu ya di dalam channel satu itu. Jadi itu kan by channel ya. Channel dan by ID sih. Oh. Misalnya kamu follow seseorang, misalnya katakanlah follow si Elon Musk ini. Begitu dia ada hosting sebuah acara, nanti ada notification. Orang ini berpartisipasi di dalam acara ini. Acara ini namanya apa? Kamu bisa follow. Saat ini masih free, mau masuk, mau selonong, mau dengar, mau langsung di sana ikut teriak-teriak ya paling di ban kan atau gimana. Ya, bisa celonong boy dulu kan, boleh ikut acaranya dulu. Oh, tapi berarti kita by user ya, bisa dibilang by user ya. Jadi kalau saya follow satu orang ini, misalnya saya follow dirimu, jadi apapun yang kamu tayangkan di situ, saya bisa dengar. Enggak. Enggak. Ada notifikasi. Jadi misalnya saya akan menghosting sebuah talk show, cerita tentang Clubhouse lah katakanlah. Nah, hosting notification akan masuk ke semua yang follow atau semua yang tag saya gitu. Oh gitu. Jadi ini yang membedakan sama podcast kali ya. Betul. Kalau podcast kan dia ada rekamannya. Langsung dia kasih tahu, ini ada acara ini nih, Bu. Boleh join gitu. Tinggal tap untuk join. Nah, begitu tap dan join ya, saya lagi hosting ya langsung ngomong, begitu masuk ya dengar gitu. Begitu selesai ngomong, room tutup udah nggak ada apa-apa lagi. Dia nggak ada rekamannya, gitu ya, summarize-nya nggak ada. Jadi kayak live talk show, live seminar. Selesai gitu. Ya udah selesai begitu. Ya, sudah selesai. Bisa juga bilang kayak Zoom tapi yang versi voice only. Oh, bisa juga dibilang begitu. Tapi jumlah orangnya terbatas apa? Selama ini saya lihat sih ada beberapa room yang kan mungkin juga pengguna masih belum begitu banyak ya. Ada beberapa channel, ada beberapa room yang ratusan kok, 300 orang ada 1000 orang ada, itu nggak apa-apa. Yang ikut acara itu 1000 orang, nggak 1000 orang bersuara kan. Yes. Itu di silent kan sama hostnya kan. Ya paling moderator 1 orang dan narasumber 4 orang, nah, kayak gitu-gitu kan. Tetap dia nggak akan bandwidth besar. Nggak kayak Zoom kan. Kalau Zoom kan cukup berat ya. Berat, betul. Selain dari itu, apa yang menarik lagi sih dari Clubhouse ini? Yang menarik kemarin itu adalah kejadian bahwa kan di Cina itu kan sosial media dibatasin ya. Nah kan orang-orang di Cina juga pengen punya saluran untuk bersosialisasi. Nah mungkin mereka mau diskusi sesuatu takut disadap dan sebagainya, dan mereka akhirnya memakai Clubhouse ini. Emang mereka nggak ada aplikasi sendiri apa? Ya takut dimata-matain mungkin. Oh. Sampai mereka rela bayar untuk dapat invitation itu. Oh gitu. Mereka bayar sekitar mungkin rupiah itu sekitar 200 sampai 600 ribu. Nah Indonesia udah mulai tuh. ada yang tadi screenshot aku lihat itu jual di Tokopedia 250.000. Indonesia gitu. Satu invitation. Apa aja bisa cepet karena invitation tuh terbatas ternyata. Jadi satu orang hanya bisa invite atau approve 2 account.
Oh, jadi kalau saya sudah terinvite, saya punya dua Dua dong ya? tiket buat Dua kasih orang, tiket betul. untuk mengundang orang lain Mengundang lagi orang gitu. lain. Cuman dua. Jadi hati-hati. Jadi kadang-kadang orang pelit buat ngasihnya gitu. Oh, oke. Nah, sekarang gini, ini di dalam Clubhouse sendiri ada tingkatannya nggak sih? Misalnya kayak, ini kan hampir kayak member get member ya? Mungkin sekarang belum ya, belum ada kayak semacam pangkat dan level. Ada kali mungkin top creators, Ya, bintang biru, betul. dan Maksudnya sebagainya. kayak gitu. Sekarang sih belum kayaknya ya belum. Dia benar-benar Elon Musk itu bagaimana orang bisa tahu? Ya kita bisa bandingin, kalau orang-orang terkenal ya bisa kita bandingin suaranya kan. Kita Iya bisa sih. sering dengar dia talk show atau sering nonton dia live atau apa, pasti kita tahu suaranya itu begini. Cuman paling tahu live apa enggak ya kita tinggal ngajuin pertanyaan kan. Kalau kita ngajuin pertanyaan dia jawab sesuai pertanyaan berarti dia live. Kalau enggak ya berarti mungkin rekaman doang yang di play atau gimana. Oh, jadi kalau misalnya kita juga sebenarnya bisa ya post kayak rekaman gitu ya? Apps ya. Jadi aplikasi di luar app Clubhouse itu buat rekam itu. Oh, Terus live podcast atau conference call atau seminar online tapi yang benar-benar suara doang, no video. oh, gitu ya. Sebenarnya bagus sih untuk kayak semacam kelas juga lah ya, kelas untuk makanya banyak orang di sini buat kelas, buat kayak misalnya kelas tips and trick, seminar karena Iya, kayaknya ini cocok sekali untuk dan seminar apalagi gitu ya. semua kan work from home ya kan, yes. nggak semua ya kadang-kadang tidak nyaman tampil di audiens banyak dengan Seperti dirimu ya. ya begitulah. Karena kaos celana pendek, rambut acak-acakan, mesti live conference kan nggak nyaman. Ini tinggal pasang mic terus tinggal ngomong pasang udah mic, ya. tinggal ngomong. Oh, Belum oke. sikat gigi pun orang nggak tahu kan. Langsung ngomong bla 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 bla. Oke, selesai. Nah, masalahnya ini mereka di sini menjual eksklusivitas. My club, my driving range yang eksklusif yang nggak semua orang bisa masuk, kayak gitu. Yang membuat orang juga jadi pengen masuk, itu apa sih yang di dalam gitu. Sampai kadang-kadang gua nggak dapet invitation, penasaran kenapa orang nggak approve gua sih. Berarti teman-teman gua yang di dalam nggak approve gua, kenapa sih? Gua kurang dipandang kah gitu. Apa terlalu bawel gitu. Nanti di sono di dalam isinya dia sendiri yang ngomong gitu. Itu gue bayar juga nih, penasaran di dalam siapa, ada siapa aja sih kan gitu. Jadi di situ juga bisa search by topik kah? Search by topik, betul. Search by channel, search by room, search by interest. Oh. Jadi ini kayaknya aplikasi ini kayaknya bakal berkembang jauh ya untuk masih jauh karena ini aja udah di apa? Udah rencana subscription dan sebagainya itu udah santer sih. Dan itu kan rumornya udah banyak simpang siur, mau diginiin lah, mau digituin lah. Sementara kan memang aplikasi masih simple sekali, masih pun voice quality pun kadang masih kresek-kresek, masih pasti ada fitur-fitur khusus untuk yang lebih kompatibel ke iOS, lebih kompatibel ke iPhone. Itu yang ini satu lagi. Kan kalau kita podcasting dari PC, dari Mac, dari whatever. Kita mau pakai mic yang XLR, mau pakai phantom power, mau pakai USB, beres. Tapi bagaimana dengan iPhone yang only Lightning? Ya kan? Ini nanti kedepannya bakal bisa dipakai untuk Android juga nggak? Wah, kira-kira nih. Ini kan mereka, kalau menurut feeling saya sih mereka menjual eksklusivitas kayak dulu Instagram awal-awal, only di iPhone. Sampai kira-kira mau dijual ke Facebook atau dijual ke perusahaan besar yang perlu, gue mau beli tapi gue mau user base lebih banyak. Mungkin baru dia buka di Android dan dia baru jual, dan di sana mungkin baru ya kayak gitu. I see. Untuk sementara mereka masih keep exclusivity kayak dulu Instagram, keep exclusivity di iPhone, only iPhone. Ya kan? Kasian dong ya, saya yang pencinta Android. Ya, begitulah. Kalau dirimu memang
Apple minded sih ya. Cocok. Sampai sejauh ini siapa aja yang udah, atau topik apa yang you udah follow? Sejauh ini masih yang gadget. Ya orangnya ya 4L sih. Lu lagi kan. Ya misalnya kayak reviewer YouTube, terus orang-orang startup, terus orang-orang milis dan sebagainya. Oh, oke. Nah, waktu awal join, lama nggak di approve-nya? Tadi pikir approve-nya lama. Ternyata ada teman Yang kenal anak gitu. milis, ex operator. Boleh sebutin namanya kan? Nggak usah lah ya. Nanti bisa lihat sendiri kok di Clubhouse nanti. Namanya jadi siapa? bisa ketahuan? Ketahuan yang kasih invitation siapa, yang invite siapa bisa kelihatan. Oh, gitu. I see. Ada teman anak milis yang invite, yang approve. Kalau menurutmu, saya cocok nggak join ke dalam? Orang seperti apa sih yang cocok join ke dalam? Banyak sih. Itu banyak ibu-ibu juga ada yang bikin kayak Nanti arisan lagi di dalam. ada arisan juga. Oh, ada. Ada juga yang kayak ngomongin parenting di masa COVID. Ya, Ini terus orang Indonesia atau orang Indo, luar? orang Indo. Orang Indo. Oh, orang Indonesia udah banyak loh. Banyak. Sudah banyak banget ya? Orang Indo itu nomor 1 paling doyan coba medsos. Iya. Kan kayak dulu pernah ada meme atau meme kan kayak gini kan. American creating medsos. Indonesian have time to using all the medsos they create kan. That's very true ya. We have all the time to use that medsos. Want to try gitu ya. Want to Something new. Nah, itu kan dari sisi buruknya. Kalau sisi positifnya, orang Indonesia terlalu kreatif jualannya. Semua bisa dijadikan peluang ya. Semua mungkin kalau di luar orang jadi bikin medsos tuh buat sharing their interest, their ability, their ya ujung-ujungnya yang what they have. Nah, tapi orang Indo tertentu ujung-ujungnya jualan. Dari sini apa yang saya bisa jual? Biasanya sih gitu. Betul. Oke. Yang mau disampaikan lagi nggak? Kapan pakai iPhone? Udah mulai era-eranya iPhone duluan lagi. Kurang user friendly. Enggak sih. Betul lagi peperangan. iPhone tidak user friendly. Enggak lah. Ini karena memang udah nyaman dengan Android ya gitu deh. Gitu deh. Biar suami istri tapi udah nyaman gitu deh. Iya. Kalau walaupun suami istri preferensinya untuk pemakaian beda ya gitu ya. Kan kaum mending kita. Kaum mending. Daripada kalau saya daripada nanti pusing ini udah mendingan pakai ini. Saya daripada kamu mendingnya gitu ya. Bukan, itu mending itu kan hashtagnya Xiaomi, mending Xiaomi itu kaum mending itu Gitu. Saya kan agak ini nggak nyambung ya. Not gadget related deh. Ya, maklum. Makanya kenapa kita juga memulai podcast supaya sekedar share idea juga. Ya. Bahwa Clubhouse app ini pun sebenarnya bisa dibuat maksudnya oleh anak bangsa. Oh iya. Siapa tahu ini menjadi salah satu inspirasi ya. Betul, bisa. Untuk bangsa. Kayak karena untuk Zoom, sekolah online itu kan makan bandwidth besar. Seperti kayak konektivitas internet di pedalaman, daerah-daerah yang sinyal internetnya kurang bagus. Ini bisa jadi alternatif. Oh, only sound, voice. Ya kan guru hanya cukup suara untuk ke sana. Nah, suara pun bisa komunikasi 2 arah, lebih lancar tanpa harus memakan bandwidth video yang besar. Iya sih. Ya, walaupun pakai apps yang bisa Zoom, video dimatikan, suara saja, tapi tetapnya bandwidth kan udah ada namanya bandwidth reserve lah kan. App-nya udah reserve dulu bandwidth segitu dan atau gimana. Kalau untuk apps yang lebih ringan untuk transportasi voice doang. Bayangkan betapa banyak user base yang Anda pakai. Dari yang pasti pelosok-pelosok yang susah sinyal itu pasti akan menjadi opsi yang paling dipertimbangkan.
Iya sih, betul. Apalagi itu menjadi kendala ya, terutama untuk daerah-daerah pedalaman ya. Betul. Orang perkotaan aja masih susah gitu loh, Mm-mm. ya kan. Kita juga kalau misalnya lagi signalnya nggak bagus, wifi-nya juga lagi Drop. drop, udah deh bengong, ya kan. Zoom anak-anak juga Audio terganggu. cukup. Audio cukup. Ini juga boleh menjadi semacam reminder buat kita bahwa ini something going to be big. And this is very helpful and bisa menjadi sebuah aplikasi yang untuk Menjangkau. menjangkau dan membantu bangsa. Tapi apakah setelah pandemi ini lewat, mungkin nggak ini masih helpful, segitu powerfulnya kah Yang menurut dirimu? bisa tinggal mungkin bisa dimodif beberapa hal, jadi kayak mungkin jadi voice messaging dan sebagainya kan. Cuman kan ini kan semacam Yang lebih platform yang lebih luas yang untuk mungkin mengajar dan sebagainya. Jadi justru siapa tahu dengan dibuat di bangsa sendiri, eksklusivitasnya bisa dihilangkan, lalu bisa untuk menjadi metode menjangkau yang metode penjangkauan yang lebih luas malah. Pastinya nanti ke depan bisa lebih di-create lagi Betul. sesuai kebutuhan ya. Betul. Betul ya. Kurang lebih seperti itu ya. Yang mau ditambahin lagi? Kira-kira sih udah ada bayangan, walaupun saya belum pernah. Udah sih, udah lihat 2 kali ya, lihat di dalam. Cuman saya sendiri belum join Clubhouse ini. Kira-kira ada yang mau ditambahin lagi? Cukup ya. Udah setengah jam lebih. Jangan bosan-bosan ya dengan takutnya kita, bosen kan. tampang kita yang pas-pasan dengan suara kita yang Dengan podcast ngeliat tampang, tenang aja. oh gitu ya. Tapi ini kan saya mau masukin ke YouTube. Iya, itu kan channelmu. Aman. Lumayan ya. Terus Nah, semoga apa yang tadi kita sudah discuss dan kita bahas ya bisa menambah informasi. kalau kan nanti pas mau ikut Clubhouse bayar 250.000 ntar. Belum lagi kadang-kadang anak jauh lebih pintar dari kita, tetap harus one step ahead supaya kita bisa memantau mereka, mengarahkan mereka dan sebagainya ya. Ya, jadi untuk segala macam aplikasi yang baru atau apa, minimal kita tahu duluan. Semoga semua informasi yang sudah kita bicarakan tadi berguna untuk sekalian. Kita pamit dulu. Ya. Sampai jumpa. Stay update. Bye-bye.